Kenalkan, nama saya Niken Ayu Sapitri, NIM 19110103 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Sini saya akan menjelaskan materi tentang suspensi oral. Jika Anda ingin mengetahui banyak tentang suspensi oral, mari kita simak video berikut ini. Hal penting yang harus diperhatikan untuk obat berbentuk suspensi. Baiklah, kita di sini akan banyak mengenal apa itu suspensi, kenapa dibuat dalam bentuk suspensi, hambatan dalam pembuatan suspensi, hubungannya dengan flokulasi dan deflokulasi apa, bagaimana membuatnya stabil, apa saja parameter dalam pembuatan suspensi. Bagaimana peranan apoteker terhadap stabilitas sediaan? Bagaimana cara membedakan sediaan yang mengalami kerusakan dan sediaan stabil? Saran yang diberikan untuk pasien. Apa itu suspensi? Suspensi, suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut. Terdispersi dalam cair pembawa adalah sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. 1. Fase kontinu. 2. Fase luar umumnya, yaitu cairan atau semi padat, dan fase terdispersi dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut. Dengan kata lain, suspensi adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan tidak larut. Contoh suspensi oral adalah obat-obat antasida cair seperti alumina dan magnesida. Kenapa dibuat dalam bentuk suspensi? Ada beberapa jenis obat-obat tertentu yang tidak stabil secara kimia. Bila ada dalam larutan, tapi stabil dalam suspensi sehingga dibuat suspensi oral. Untuk menjamin stabilitas obat, beberapa pasien lebih suka obat bentuk cair daripada bentuk padat. Bentuk cair memudahkan pasien untuk menelan obat. Pemberian dosis takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk padat, terutama untuk pasien anak-anak. Ada beberapa hambatan dalam pembuatan suspensi. 1. Kesulitan dalam formulasi suspensi. Pembasahan fase padat oleh medium suspensi, yang artinya suspensi suatu sistem yang tidak bercampur. 2. Kestabilan fisik dari suspensi sendiri bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana partikel tidak mengumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Karena keadaan yang ideal jarang menjadi kenyataan, maka perlu untuk menambah pernyataan bahwa jika partikel-partikel tersebut mengendap saja parameter dalam pembuatan suspensi. 1. Volume sedimentasi. Volume sedimentasi diamati dari hari pertama sampai beberapa waktu. 2. Viskositas. Ditetapkan dengan viskositas meter elektrik pada suhu 25 derajat Celcius. 3. Kemudahan dituang. Suspensi dituang dari botol dengan kemiringan kurang lebih 450. Waktu yang diperlukan. Hubungan dengan flokulasi dan deflokulasi apa? Pembentukan suspensi terdiri dari dua sistem. 1. Sistem flokulasi. 2. Sistem deflokulasi. Dalam flokulasi dan deflokulasi, memisahnya atau mengendapnya fase terdisper. Bagaimana membuatnya stabil? Stabilitas sediaan suspensi dipengaruhi oleh komponen yang terdapat dalam formulasi tersebut, yaitu suspending agent. Suspending agent bertujuan untuk meningkatkan viskositas dan memperlambat proses pengendapan sehingga menghasilkan suspensi yang stabil. Suspensi yang stabil harus tetap homogen, partikel benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok, endapan harus cepat terdispersi kembali. Beberapa suspending agent yang bagaimana peranan apoteker terhadap stabilitas sediaan.
Peranan apoteker sebagai ahli farmasi terhadap stabilitas suatu sediaan obat sangatlah penting. Baik obat-obatan yang berbentuk padat hingga sediaan yang berbentuk cair. Dilihat dari tingkat ketidakstabilan senyawa obat, sediaan cairan merupakan sediaan yang cenderung tidak stabil dan lebih mudah mengalami ketidakstabilan fisik maupun kimia. Bagaimana cara membedakan sediaan yang mengalami kerusakan dan sediaan yang stabil? Untuk mengetahui sediaan yang mengalami kerusakan atau sediaan yang stabil, pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara pengujian tertentu ataupun pengamatan secara visual. Kerusakan pada sediaan suspensi bisa dilihat dari perubahan organoleptik, rasa, bau, dan warna. Juga terlihat. Saran yang diberikan untuk pasien atau konsumen. Disarankan untuk para konsumen agar memperhatikan cara penggunaan dan penyimpanan obat. Untuk sediaan suspensi dilakukan pengocokan terlebih dahulu agar sediaan homogen. Untuk penyimpanan, sediaan suspensi disimpan pada tempat yang kering dan tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya membahas tentang suspensi oral akan menyimpulkan. Suspensi adalah sediaan cairan yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada 3 jenis, yaitu suspensi oral, suspensi tropikal, dan suspensi ontik. Cara pembuatan suspensi ada 2, yaitu 1. Menggunakan metode dispersi. 2. Menggunakan metode presitipasi. Yang keduanya membutuhkan suspending agent dalam prosesnya, baik suspending agent yang berasal dari alam maupun sintetik. Namun, dalam praktikum, tidak semua suspensi yang dihasilkan itu merupakan suspensi yang tidak ideal ataupun stabil. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya ketelitian kita selaku praktikuan pada saat dilakukannya pembuatan suspensi, hingga menyebabkan sediaan suspensi tidak maksimal. Suspensi yang tidak sempurna pada biasanya disebabkan oleh mucilagonya yang kadang-kadang tidak mengembang sehingga menyebabkan suspensi tidak maksimal. Pada pembuatan mucilago sering dialami kegagalan sebab pada saat penuangan air panas, misalnya, bahan yang ada di dalam mortir tidak dengan cepat diaduk pada saat dituangkan air panas, sehingga menyebabkan mucilago tidak mengembang. Pada peracikan Formula E, sediaan suspensi yang mengandung paracetamol dibuat dengan cara pengendapan kembali, di mana untuk membuat suspensi, kita akan memperkecil diameter partikel dari bahan aktifnya. Pada pembuatan suspensi ini, paracetamol dan bahan tragatnya terlebih dahulu diralutkan dalam air panas. Sebab kita ketahui sendiri bahwa kelarutan dari tragatkan adalah dia akan mudah mendispersi dalam air. Kemudian setelah mengembang, barulah kita digerus hingga terbentuk mucilago. Setelah terbentuk mucilago, ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir berisi paracetamol yang telah digerus. Begitu seterusnya hingga mucilago dan paracetamol terdispersi sempurna. Dalam pembuatan suspensi, kita selaku partikan mengharapkan hasil dari suspensi yang kita buat itu adalah suspensi yang masuk dalam kategori suspensi ideal atau stabil. Suspensi yang ideal merupakan suspensi yang memiliki kriteria, yaitu partikel yang terdispersi harus mempunyai ukuran yang sama dan tidak mengendap cepat dalam wadah. Endapan yang terbentuk tidak boleh keras dan harus terdispersi dengan cepat. Maka akan diperoleh bentuk suspensi yang sempurna. Kemudian natrium sitrat juga metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet. Terakhir, memasukkan natrium klorida yang telah dilarutkan dalam air.
Selanjutnya, tahap terakhir adalah menambahkan aquades hingga batas kalibrasi botol. Dari praktikan pembuatan suspensi yang kami lakukan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap sediaan suspensi. Pengujian organolepis menunjukkan bahwa warna suspensi adalah putih kekuningan. Bau yang dihasilkan adalah bau gas suspending agent yang kami pakai, yaitu bau teragakan. Dan rasanya adalah pahit karena sepertinya sorbitol sebagai pemanis kurang penambahannya. Dari segi tampilan, sediaan dimasukkan dalam gelas ukur dan di saat kesetimbangan warna akan tampil sedimen terlihat sama, yaitu tetap putih keruh, tidak terjadi retakan dan terdapat kantong udara pada awalnya dan tidak ada sisa residuan penuangan di gelas ukur. Untuk mengukur volume, terpindahkannya dari sediaan suspensi, sediaan emulsi, Bulletproof, nothing to